Timnas Anies Muhaimin berharap Nasdem tidak hengkang dari koalisi perubahan setelah Surya Paloh bertemu empat mata dengan Presiden Joko Widodo. Timnas Amin juga turut mendorong agar Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pernyataan itu disampaikan oleh Eksekutif Co-Kapten Timnas Amin Sudirman Said pada Selasa 20 Februari. Sudirman mengatakan bahwa komunikasi itu perlu dilakukan demi menyambung silaturahmi yang telah terjadi sejak lama. Menurutnya perlu lebih banyak diskusi dan pembahasan untuk menyelamatkan demokrasi. Diskusi tersebut perlu dilakukan mulai dari level atas dalam partai politik hingga turun ke bawah. Maka dari itu Sudirman Said berharap semua pimpinan partai politik bisa bertemu termasuk Megawati, Surya Paloh, dan Yusuf Kala. Sementara itu, ia memastikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tetap berada di jalan perubahan. Pertemuan antara Presiden dan Paloh tidak membahas mengenai langkah politik Partai Nasdem di pemerintahan berikutnya. Sudirman yakin Surya Paloh tetap setia di koalisi perubahan. Sudirman menegaskan sikap itu akan diputuskan setelah KPU Republik Indonesia mengumumkan pemenangan Pilpres 2024. Beredar di media sosial sebuah poster yang memperlihatkan susunan kabinet jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang di Pilpres 2024. Dalam poster tersebut, nama Presiden Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Kemudian pada jajaran menteri ada Nusron Wahid, Airlangga Hartarto, serta Agus Harimurti Yudhoyono. Terlihat juga Yakut Khalil Qomas, Grace Natali, hingga Marwarar Sirait juga masuk dalam susunan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Derajat Wibowo buka suara terkait viralnya poster bocoran susunan kabinet Prabowo Gibran itu. Derajat mengatakan internal tim Prabowo Gibran belum membahas nama-nama secara detail untuk posisi menteri yang akan duduk di kabinet. Pernyataan itu disampaikan Derajat pada Selasa 20 Februari. Derajat mengatakan yang akan membahas struktur kabinet ke depan adalah Jokowi, Prabowo, Gibran, dan para ketua umum parpol pendukung. KPU terus memperbarui data penghitungan suara Pilpres 2024. Pada Selasa 20 Februari 2024 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, data mengenai suara Pilpres 2024 yang masuk ke website KPU sudah mencapai 72,26%. Dengan data masuk itu, Prabowo Gibran unggul disusul oleh Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Paslon nomor urut 2 unggul dengan perolehan suara sebesar 58,65%. Mereka meraup lebih dari 57 juta suara. Jarak perolehan suara Prabowo Gibran dengan paslon yang menempati posisi kedua cukup jauh. Pasangan Anies Muhaimin yang menduduki posisi kedua dalam realcon KPU meraih 24,25%. Mereka mendapatkan suara lebih dari 23 juta dari pendukungnya di seluruh Indonesia. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud meraih suara sebesar 17,1%. Ganjar Mahfud mendapatkan suara lebih dari 16 juta dalam data realcon KPU. Adapun penghitungan suara pada Selasa 20 Februari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat sudah dilakukan terhadap 594.900 dari 823.236 TPS. Kubu paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diyakini tengah merayu partai-partai di luar koalisi Indonesia Maju. Upaya tersebut bukan hanya ditujukan ke partai-partai skala menengah, tetapi juga partai politik berskala besar seperti PDIP. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam pada Senin 19 Februari. Menurut Umam, lingkaran Istana dan Prabowo turun langsung untuk membujuk partai-partai gabung koalisi. Seperti diketahui, meskipun Prabowo Gibran unggul jauh pada Pilpres 2024, namun Partai Gerindra justru dikalahkan oleh PDIP. Partai yang dipimpin Prabowo itu menempati posisi ketiga setelah PDIP dan Golkar dalam hasil sementara Pileg 2024. Dengan demikian, Prabowo akan memiliki tingkat ketergantungan politik yang sangat tinggi demi menjaga stabilitas politik dan pemerintahannya. Untuk mengamankan stabilitas politik, Prabowo harus bisa mengumpulkan setidaknya 70% kekuatan politik di parlemen.
Oleh karena itu, tak heran jika kubu Prabowo Gibran berupaya merangkul partai-partai di luar koalisi mereka. Ketua KPU Hasyim Asy'ari didesak dipecat dari jabatannya dan keanggotaannya sebagai komisioner KPU. Desakan itu datang dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis. Koalisi menilai Hasyim sebelumnya sudah dijatuhi sanksi pelanggaran berat etik terakhir oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Selain itu, Hasyim juga mendapatkan sanksi etik karena pernyataan kontroversial mengenai sistem pemilu. Desakan pemecatan Ketua KPU itu dikonfirmasi oleh juru bicara koalisi Gufron Mabruri pada Selasa 20 Februari. Menurut Gufron, Ketua KPU seharusnya tegas menghormati dan menegakkan aturan pelaksanaan pemilu. Namun Hasyim justru mengabaikan, bahkan terbukti melakukan pelanggaran etik. Pengabaian terhadap aturan pemilu dinilai bisa mengganggu integritas dan demokrasi secara keseluruhan. Gufron mengatakan KPU sudah dibajak oleh rezim dalam proses pemilu, sehingga penyelenggaraan pemilu tidak legitimate. Oleh karena itu, koalisi mendesak agar Ketua KPU segera dicopot dari jabatannya. Kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD menyebut telah terjadi banyak kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Mereka bahkan kompak menyebut pemilu 2024 adalah yang paling buruk dalam sejarah bangsa. Selain itu, kubu Anies dan Ganjar turut menuduh Presiden Joko Widodo terlibat dalam pemenangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Muhammad Guntur Romli atau Gus Romli pada Senin 19 Februari. Oleh karena itu, TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Amin meminta agar hasil pemilu 2024 dibatalkan dan ditolak. Alasan penolakan itu adalah permasalahan legalitas hukum Prabowo Gibran berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP. Menurut Guntur Romli, kredibilitas pemilu telah rusak sehingga hasilnya tidak bisa diterima. Tak hanya kubu Anies dan Ganjar saja yang mengklaim memiliki bukti kecurangan pemilu 2024. Ternyata Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka juga mengaku mengantongi bukti pemilu curang. Pengakuan itu disampaikan Gibran di Solo, Jawa Tengah pada Selasa 20 Februari. Gibran mengaku bahwa pihaknya juga memiliki bukti pemilu 2024 curang. Namun Gibran enggan membeberkan bukti kecurangan yang telah dikantongi. Gibran memilih tidak membongkar bukti itu lantaran ingin menjaga kondisi pasca pemilu agar lebih adem. Dalam kesempatan itu, Gibran juga turut menanggapi soal rencana bergabungnya kubu Anies dan Ganjar untuk melaporkan dugaan kecurangan pemilu. Gibran tak masalah dan mempersilahkan kubu 01 dan 03 bergabung melaporkan kecurangan pemilu. Putra sulung Presiden Jokowi itu juga tidak khawatir terkait laporan dugaan kecurangan tersebut, termasuk gugatan ke MK. Ya monggo, kan saya sudah sering bilang silahkan, jika ada yang kurang berkenan sudah ada jalurnya sendiri-sendiri. Okay? Termasuk dengan ini tim 0103 bergabung katanya untuk mencari kecurangan pemilu. Ya terus, monggo silahkan bergabung. Dari 02 sendiri kemarin juga mengatakan bahwa juga memiliki bukti kecurangan itu, apakah juga nanti akan disampaikan, Mas? Ya kita juga ada mengantongi beberapa, tapi yang jelas kita pengen suasana pasca pencoblosan ini bisa adem, para tokoh, para pimpinan bisa berkumpul lagi, bersilaturahmi lagi ya. Mau bentar lagi udah mau puasa ya, kita ademkan suasana tuh ya. Boleh juga. Saya kenal baik sama dia, orangnya baik. Cawapres nomor urut 3 sekaligus mantan Menko Polhukam menanggapi isu reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Adapun isu tersebut mengatakan bahwa posisi Menko Polhukam akan digantikan oleh mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Selain itu, Agus Harimurti Yudhoyono dikabarkan akan dilantik menjadi Menteri ATR. Kedua calon tersebut dikabarkan akan dilantik pada Rabu 21 Februari besok. Kabar tersebut sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Mahfud MD mengatakan dirinya mengetahui kabar tersebut dari pemberitaan media massa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di kawasan Senen, Jakarta pada Selasa 20 Februari.
Mahfud MD tidak masalah jika Hadi Cahyanto dilantik menjadi Menko Polhukam menggantikan dirinya. Ia mengaku sudah mengenal Hadi Cahyanto. Menurut Mahfud, Hadi merupakan sosok yang baik. Ada informasi Pak Hadi akan menggantikan Prof. Mahfud sebagai Menko Polhukam dan akan dilantik Pak Jokowi. Apakah sudah mendengar hal itu, Prof? Saya mendengar, baca dari berita-berita Anda ini. Sudah terberitakan. Tanggapannya? Tidak apa-apa. Tapi kalau melihat Pak Hadi sendiri untuk mengisi kursi Menko Polhukam, Prof melihat seperti apa? Boleh juga. Saya kenal baik sama dia, orangnya baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.